Pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak. Bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan agama juga harus diterapkan sejak dini. Di Medan, ada kelompok anak muda yang terdiri dari mahasiswa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak yang tinggal di pinggir lintasan rel kereta api. Setiap hari, komunitas hijrah bareng atau hibar ini mengajarkan mengaji di lokasi yang hanya ditutupi oleh tenda, tepat di pinggir lintasan rel kereta api. Disinilah mereka menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak yang termarginalkan. Relawan komunitas ini mengajarkan cara membaca Al-Quran, menghafal, sholat, berdoa bersama, bahkan belajar tata cara mengurus jenazah yang akan dimakamkan. Tidak seperti tempat mengaji pada umumnya, relawan komunitas ini harus menjemput anak-anak yang ingin mengaji. Sebab kebanyakan anak-anak yang belajar di sini disibukkan dengan kegiatan memulung untuk menyambung kehidupannya. Peduli akan pendidikan anak-anak pinggiran rel. Komunitas yang satu ini mendedikasikan diri untuk mengajarkan ilmu agama, menjadi lentera bagi anak-anak pinggiran rel agar berani menjemput mimpi masa depan. Setiap hari komunitas hijrah bareng atau hibar tidak pernah absen untuk membimbing anak-anak yang tinggal di pinggiran rel, pemirsa, untuk mengaji, bahkan belajar mengurus jenazah sebelum dimakamkan. Saat ini sudah bersama saya Muhammad Fadli Zil Ikram dan juga Januari Rizky Effendi. Assalamualaikum Bang Fadli, Bang Januari. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Walaupun di tengah pandemi harus tetap semangat dan tidak berhenti berbuat kebaikan. Amin, insya Allah. Saya terlebih dahulu ke Bang Fadli ini selaku pendiri komunitas hibar ya, hijrah bareng. Berarti saya juga orang-orang yang hijrah loh. Saya berarti boleh bergabung nih. Boleh, Mbak. Bang Fadli, bagaimana cerita awal pendirian komunitas hibar, hijrah bareng ini? Oke, terima kasih Mbak Manda. Proses terbentuknya komunitas hijrah bareng cukuplah sangat panjang dan bersejarah. Akan tetapi saya tidak mau bercerita dahulu tentang proses itu. Tapi saya ingin menjelaskan, ingin memberitahu terkait kata hijrah. Kenapa? Karena ini ada sangkut pautnya terhadap nama komunitas kita. Hijrah bermakna yaitu menjauhkan sesuatu yang dilarang dan bertaqarrub kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah suatu proses dari hal yang negatif ke hal yang positif. Maka dari itu pada tahun 2017, Mbak, tepatnya di kampus UIN, setelah selesai maba, penerimaan mahasiswa baru setelah ospek, saya berdiskusi dengan adik-adik. Yang Masya Allah, saya melihat potensi-potensi adik-adik pada saat itu. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang awalnya itu hanya cuma-cuma. Yang pertama mungkin kita bagi-bagi nasi pada saat itu. Kebetulan pas di hari Jumat. Kemudian di hari Senin kita bertemu. Ada aduan-aduan dari adik-adik bahwasanya ada mahasiswa baru yang orang tuanya sedang sakit dan tidak mampu membayar UKT. Di situ kita mencari solusi, Mbak. Nah, mulai dari saat itu kita sering berkumpul. Awalnya 5 ini, Mbak. Hanya 5 orang? Hanya 5 orang. Itu tadi ya, komitmen diri untuk dari yang negatif ke yang positif. Saya beralih ke Bang Januari dulu, ini Bang Fadli. Bagaimana kondisi anak-anak yang tinggal di pinggiran rel? Karena kan teman-teman hibar ini, komunitas hijrah bareng yang tadinya hanya dari kumpul-kumpul maba, begitu ya, orientasi maba, akhirnya berkembang menjadi sebuah komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dan ini fokus pada anak-anak di pinggiran rel. Seperti apa keadaan mereka? Kita semua tahu bagaimana kondisi pinggiran rel. Tentunya mereka itu minim dalam pemahaman agama, minim dalam pendidikan, minim dalam yang paling parah itu pasti minim dengan ekonomi. Nah, jadi orang-orang GIS, Gerakan Istiqomah Sedekah, itu memang fokusnya dalam bidang ekonomi. Mereka membangun musola dan juga mereka membagikan nasi dan segala macam. Nah, fokus dari komunitas hijrah bareng itu memperbaiki pemahaman agama dari adik-adik di sana. Maka kita fokus mengajari mereka. Di sana bukan hanya anak-anak kecil yang ikut satu,
bahkan yang sudah besar masih krok 1. Nah, jadi kita ajari, kita fokus untuk memberikan pemahaman agama dari dasar kepada mereka. Nah, itulah yang kita lakukan, bahkan kita nanti menjemputi mereka untuk datang mau belajar ngaji. Bahkan kita di situ bukan hanya yang muslim, tapi musola itu terbuka bagi anak-anak semua yang mau pengen belajar. Bahkan di situ ada yang mohon maaf yang non muslim, tapi punya semangat belajar, kita ajari pelajaran umum. Nah, kita nggak ajari mereka pelajaran agama Islam, tetapi pelajaran umum, matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Begitu, Mbak. Iya. Nah, dari catatan saya nih bahkan komunitas ini juga mengurus jenazah warga, mohon maaf, yang tinggal di sekitar pinggiran rel. Mohon maaf, ini adalah hal baru begitu ya, hal yang ingin kita tahu sama-sama seperti apa sebenarnya tata cara mengurus jenazah yang sebelum komunitas hijrah bareng ini ada di sana. Mungkin kalau kita berspekulasi sebelum itu memang kita kayaknya nggak ada yang ngurus ya, gitu. Begitu. Karena kami ke sana saja kemarin itu ada yang meninggal dan itu memang baru. GIS pun Gerakan Istiqomah Sedekah kemarin itu ini ketika kalian datang lah ada orang meninggal begini. Jadi diurusin kami, gitu. ya, dan kami mengurusinya itu dari mulai memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Dan kita juga yang menginisiasi sama abang-abang dari GIS Gerakan Istiqomah Sedekah untuk membuat tahlilannya malam ke-1, ke-2 dan ke-3. Dan selama kami di sana itu berturut 3 orang yang meninggal. Nah, 3 orang yang meninggal dan itu alhamdulillah kita urusi baik dari perekonomiannya untuk dananya itu dari orang GIS yang membantu dan beberapa orang dari warga. Dan untuk fardu kifayah, imamnya dan segala macam itu nanti ada dari komunitas hijrah bareng, bahkan memandikannya juga dari komunitas hijrah bareng. Baik, ditahan dulu Bang Januari dan Bang Fadli, kita masih punya segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi bareng dengan komunitas Hibar, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebelum masa pandemi, komunitas hijrah bareng ini rutin melakukan berbagai aksi sosial, seperti menyantuni anak yatim, hingga mengajar mengaji ke wilayah pelosok. Semangat relawan muda ini untuk mendidik ilmu agama kepada anak-anak cukup tinggi. Menurut mereka, ilmu agamalah yang dapat menyelamatkan kehidupan seseorang, sehingga sangat penting diajarkan kepada anak sedini mungkin. Aksi mengajar di pinggir lintasan rel kereta api ini menjadi salah satu program yang diharapkan dapat menjadi titik terang kehidupan beragama anak-anak di pinggiran rel. Saya kembali ke Bang Fadli nih. Sebelum masa pandemi, kegiatan sosial apa saja yang dilakukan oleh komunitas ini? Kalau terkait kegiatan, banyak program-program sosial. Salah satunya itu terkait kita peka terhadap bencana-bencana alam. Kemarin sering terjadi di Sumatera Utara itu erupsi Sinabung. Iya. Nah, begitu erupsi, kita langsung melakukan open donasi. Yang dimana kita melakukan open donasi itu selama seminggu. Setelah itu kita berangkat ke sana selama seminggu. Kenapa kita selama seminggu di sana? Ya, kegiatan kita itu tidak hanya untuk memberikan bantuan, tapi kita juga menghibur masyarakat yang hari ini terkena musibah. Ketika ada pikiran, ketika ada niat yang baik, kalau tidak sempat disalurkan, maka kita belum tentu mendapatkan kesempatan itu lagi. Maka ketika itu ada di kami langsung sambar gitu seperti itu. Kayak di Kalianda, kita hanya diskusi di warung kopi pada saat itu. Sharing, ini ada teman nih dari komunitas GIS. Mereka kemarin turun di Kalianda, oh boleh kita ke sana gitu. Ya udah, kita survei, kita nggak ada bicara muluk-muluk lagi. Udah besok 5 orang turun. Besok 5 orang turun, seperti itu. Nah, Bang Januari, apa sih pengalaman yang membekas begitu ya, diingatan, tidak terlupakan begitu ketika mengajar anak-anak di pinggiran rel, atau mungkin melihat ada progres, ada kemajuan mereka yang tadinya
tidak tahu ya, minim ilmu agama ataupun pengetahuan umum juga tadi ya, bukan hanya untuk anak-anak yang beragama Islam saja. Mungkin boleh dibagi ke kita? Yang paling membekas itu tentunya melihat semangat mereka. Ketika kita memberikan pengajaran, mereka itu nggak pernah mengeluh. Jadi mereka hadir, datang, dan mereka mau belajar tanpa ibarat kita suruh gitu, kita paksa apa segala. Kalau kita kan ngajar di sekolah itu, yang kita digaji pun dan mereka dibayari orang tuanya, kadang itu kan agak sulit mengajarnya. Tapi enggak, ini mereka memang seperti mereka membutuhkan ilmu itu. Nah, yang paling membekas juga di situ terjalin ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Pertama, kita kan sama abang-abang GIS, Gerakan Istiqomah Sedekah itu membuat program-program di Kalianda itu kalau ada yang meninggal, itu kan buat tahlilan. Satu malam pertama, kedua, dan ketiga. Di situ berkumpul lah. Kadang sama para habaib, para ustadz dan para ulama dan segala macam dari komunitas Jabareng juga turun, dan di situ rame luar biasa. Padahal musolanya kecil, dan kalau dilihat lingkungannya juga agak aneh gitu, pinggiran rel tapi isinya kok ustadz-ustadz di situ, bukan di masjid begitu. Nah, jadi itu momen-momen yang luar biasa saya kira ketika pinggiran rel ini menjadi perhatian bagi ulama dan ustadz dan komunitas kami begitu. Nah, kita berharap hal ini terus berjalan. Kita berharap proses ukhuwah Islamiyah, penguatan pemahaman agama, pendidikan itu bukan hanya di Kalianda, tetapi kalau ada pemuda-pemuda yang menonton mungkin acara ini, ayo buat di lingkungan sendiri-sendiri. Ayo buat, kalau ada pinggiran rel, ajak 5 orang untuk jadi relawan. Nggak perlu ada sebenarnya, kumpul-kumpul, ajarin yuk begitu. Saya selalu mengajak begitu, kalau ada di tempat yang memang membutuhkan pendidikan, nggak perlu ada. Kumpul 5 orang, ajari mereka rutinitas seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, kalau bisa setiap hari. Nah begitu. Jadi pembinaan-pembinaan itu, apalagi mahasiswa Mbak ya, mahasiswa itu saya kira jangan hanya kuliah kan, tapi harus turun melihat masyarakat di sekitar dan mau membantu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Begitu sih yang saya lihat semangat mereka begitu. Luar biasa ya pemirsa, ternyata yang tadi masyarakat yang mungkin selama ini mohon maaf termarginalkan gitu ya. Bisa dibilang begitu. Sudah di pinggiran rel termarginalkan pula dan akhirnya diurusin gitu ya. Ada para ulama, orang-orang yang berpendidikan semuanya akhirnya memperhatikan mereka. Kita lanjut lagi, masih punya segmen terakhir Bang Fadil dan Bang Januari. Pemirsa, apa pendapat mereka tentang komunitas Hibar Hijrah Bareng ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Kami diajari Ustadz dan Ustazah Hijrah Bareng Komunitas Istiqomah Sedekah. Ngaji sama lapas azan, tuntunan sholat, sama adat-adat lain lah. Harapan saya Ustadz dan Ustazah mengajarkan kami supaya bisa semakin maju ke depannya. Ngaji, lapas azan, sama belajar adab-adab lain lah. Harapan ke depan harus tetaplah Ustadz dan Ustazah ngajari kami biar kami cepat pintar. Lumayan macam-macamnya Bu. Ada belajar sholat, ikro. Ya harapan kami yang di sini nih, insya Allah mudah-mudahan adalah yang bisa kira-kira kami dapat mendapatkan bisa dibawakan lah gitu, apalagi anak-anak yang di sini nih, nah gitu. Untuk bisa jadi relawan gitu yang tergabung di komunitas Hijrah Bareng ini, syaratnya apa aja sih Bang Fadli? Kalau untuk jadi relawan di komunitas Hijrah Bareng ini, syarat yang paling utama adalah niat, Mbak. Tidak muluk-muluk, semua itu niat. Karena apa? Relawan ini kan rela dan pengertian sebenarnya kan. Dan kita tidak ada imbalan apapun. Maka kalau syaratnya itu cukup niat. Niat bahwasanya kita mau memberikan apa yang kita punya. Kalau kita tidak punya ilmu, mungkin kita punya waktu. Ya kan? Dalam artian punya waktu ini bisa bermanfaat, mungkin bantu-bantu gotong royong, ini kayak di Kalianda. Seperti itu kan. Mungkin fashionnya itu bukan di bidang agama, tapi di bidang
eh bangunan gitu, rehab seperti itu. Nah, makanya kalau mau bergabung niat. Yang kedua, komitmen seperti itu. Istiqomah. Istiqomah. Karena itu yang paling susah. Nggak usahlah orang lain. Mungkin kita juga secara pribadi untuk istiqomah itu sangat sulit. Kalau tidak ada kawan yang mensupport, kalau tidak ada orang-orang sekitar gitu atau keluarga. Bahkan cobaan terbesar nih, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari komunitas hijrah bareng. Cobaan terbesar mereka pada saat ini adalah keluarga, Mbak. Nah, ini tantangan terbesar mereka. Di saat mereka fokus terhadap relawan ini, ya kan? Mereka disibukkan dengan keluarga. Keluarga itu selalu bicara, kenapa harus sibuk-sibuk nggak menentu? Padahal mereka udah menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Iya. Niat yang pertama dan istiqomah gitu ya. Ya mudah-mudahan keluarga harusnya mendukung ya, Support, karena ini adalah untuk kebaikan. Kita juga nggak bisa tinggal diam, mahasiswa juga nggak bisa tinggal diam gitu. Karena sebaik-baik manusia kan Paling adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ke Bang Januar ini, apa rencana komunitas Hibar ke depan? Oke, rencana komunitas hijrah bareng ke depan, ini kan komunitas hijrah bareng ini baru kemarin tuh mubes di tahun 2021 ini ya. Nah, jadi setelah itu kita lagi pembentukan divisi-divisi. Nah, jadi kemarin tuh komunitas hijrah bareng punya berapa divisi. Nah, saat ini kita mau buka untuk kepengurusan baru. Nah, kepengurusan baru yang alhamdulillah semalam sudah dikader dan nanti insya Allah akan dibentuk kepengurusan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau komunitas hijrah bareng ini ke depan akan membentuk relawan yang lebih luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan dibentuk relawan-relawan untuk di tempat-tempat tertentu untuk mengajar, memberikan pendidikan. Nah, kita fokus dulu di Medan sebenarnya, di Medan atau di Deli Serdang yang lebih dekat dulu. Karena kan relawan ini kalau kita jauh-jauh juga kita belum ada dana, donatur dan segala macam untuk mensupport kegiatan mereka. Nah, yang selanjutnya itu kita mau, yang ketiga itu kita mau mengajak seluruh pemuda untuk peka kepada agama dan kepada sosial. Kita mau pemuda-pemuda ini jangan lagi kebanyakan gadget, kebanyakan nonton drama Korea, kebanyakan rebahan boleh tapi ya sekali-sekali. Nah, tapi kita mau menjadi pelopor untuk menjadi salah satu komunitas yang tidak hanya sibuk pada fashion juga, karena sekarang pun yang mohon maaf yang berjilbab pun sekarang sibuk dengan fashionnya tapi tidak mau lagi bergerak untuk sosial dan segala macam. Nah, itu yang ketiga. Yang selanjutnya itu tentunya yang paling penting kita pada diri komunitas hijrah bareng sendiri. Pribadi saya, pribadi Bang Fadli atau pribadi kawan-kawan itu fokus untuk memperbaiki diri terus. Pertama dalam skala agama, memperbaiki ibadah, mungkin selanjutnya memperbaiki pemikiran. Nah, kita ini sebagai umat Islam juga harus open minded kan, menerima update-update dari dunia apa yang terjadi saat ini, kita harus menghadapinya gimana, solusi bagi masyarakat, solusi bagi agama, solusi bagi pemuda. Karena kalau kita juga banyak kritik tapi nggak berbuat kan nggak guna juga. Tapi kalau kita memberikan solusi kepada masyarakat, jadi orang-orang yang bermanfaat, mungkin itu lebih baik. Nah, itu 4 poin yang kita harapkan di komunitas hijrah bareng ini akan terjalankan. Mohon doanya lah Mbak, insya Allah kalau Allah mengizinkan kan berjalan ini semua. Iya, iya. Mungkin saya akan bergabung gitu ya setelah ini dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa di rumah juga banyak yang bergabung mahasiswa gitu ya. Bang Fadli tadi menyebutkan kalau pemirsa di rumah ingin gabung dengan komunitas Hibar, silahkan intip media sosialnya di mana saja, mungkin Instagram dan juga nomor WhatsApp silahkan. Untuk di Instagram tuh hijrah bareng. Dia logonya tuh masjid ya, kayak kubah masjid. Kalau untuk kontak bisa nanti WA ke saya di 0813 9786 5389. Baik, untuk menutup Selasar Budi, Bang Januari, apa pesan singkat untuk generasi muda ya, khususnya ya mahasiswa gitu ya, atau siapa saja untuk berbuat kebaikan? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Manda. Kita ini sebagai pemuda itu harusnya bisa lebih produktif. Jangan menjadi pemuda yang konsumtif. Tapi bagaimana produktivitas itu harusnya ditempatkan pada tempat yang benar. Contoh produktivitas dalam bidang sosial. Maka saya selalu mengatakan lakukan perbuatan yang kecil tapi continue.
bukan perbuatan yang besar tapi sekali. Continue itu kita berbuat tidak mengeluarkan dana, tidak mengeluarkan keringat dan segala macam. Contoh mengajar di Kalianda. Kalau ada kawan-kawan yang berniat mau mengajar, silahkan, kami persilahkan dan kita bisa berdiskusi. Nah, jadi itu yang pertama, bersikap produktif, jangan konsumtif. Yang kedua, jadilah selalu orang yang bermanfaat dimanapun berada. Jadi jangan menghitung apa yang sudah dilakukan orang kepada kita, tapi hitunglah apa yang sudah kita perbuat kepada orang banyak. Ketika kita menghitung orang apa yang diperbuat kepada kita, maka kita nggak akan pernah puas. Tapi ketika kita menghitung, ketika kita mau berbuat selalu kepada orang banyak, maka kita pun tidak akan puas. Nah, ketidakpuasan itulah yang lebih baik untuk melakukan perbuatan. Yang ketiga itu, saya kira pemuda dan mahasiswa saat ini harus lebih peduli kepada lingkungannya. Jadi peduli dulu nih sama temen misalnya, nggak usah yang berat-berat. Ketika kawan di sini tidak makan, kita makan, tega nggak begitu? Maka kita beri makan. Lalu dibilang Rasulullah juga orang yang paling baik itu, yang bermanfaat itu adalah ketika dia mau, orang yang jahat itu adalah dia makan tapi di sebelahnya kelaparan. Nah itu walaupun kita beragama sekalipun, kita mungkin haji berapa kali, sholat kita tidak tinggal, tapi tetangga kita kelaparan, itu sudah menjadi dosa yang sangat besar. Nah itu yang ditanamkan sama agama dan kita selalu berpandu pada Quran dan hadis. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat dan selalu menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasul seperti itu. Insya Allah begitu. Baik, Bang Fadli pesannya singkat silakan. Oke, untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda, kalau ingin perubahan jangan tunggu 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang itu udah bicara tentang hasil. Tapi kalau mau hasil yang terbaik, lakukanlah mulai saat ini. Hal kecil sangat bermanfaat. Hal besar juga jauh lebih bermanfaat. Hal besar nggak akan mungkin bisa kita dapat kalau hal kecil nggak pernah kita mulai. Seperti itu. Seperti moto kita, kalau mau berbuat baik, ayo kita sama-sama melangkah bersama menggapai ridho Allah Ta'ala. Nah, kita ayo bersama-sama melangkah, tapi ingat tujuan kita, mengharap ridho Allah Ta'ala. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, Bang Fadli dan Bang Januari, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu. Salam buat teman-teman di komunitas Hijrah Bareng. Sukses selalu. Amin. Pemirsa, tidak ada balasan atas kebaikan, melainkan kebaikan pula. Semoga aksi muda-mudi Hijrah Bareng Medan ini menginspirasi kita semua untuk menebar kebaikan terhadap sesama dan juga menjadikan kita orang yang bahagia dalam berbuat kebaikan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Saksikan Selasar Budi episode selanjutnya. Sampai jumpa.